Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bertemu lagi dengan kita semua. Terima kasih sudah mampir. Kami akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan. Sebelumnya tidak ada maksud untuk menggurui. Kami hanya menyampaikan apa yang kami pelajari atau apa yang kami baca. Jika apa yang kami sampaikan Anda tidak setuju, tidak mengapa. Perbedaan pendapat di kalangan Nabi Muhammad adalah rahmah. Tentu kita mengetahui dengan wanita atau perempuan yang mana ibu kita seorang perempuan, nenek kita seorang perempuan, bibi kita, tante kita seorang perempuan, saudari kita seorang perempuan, dan pasangan kita seorang perempuan. Yang mana terkadang perempuan itu saking semangatnya beribadah, tentu kita tahu mereka ingin beribadah sebagaimana laki-laki. Yang mana kita tahu bahwa laki-laki itu beribadah di masjid seperti sholat berjamaah, sholat tarawih, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana jika seorang perempuan ingin sholat di masjid atau di musholla atau di langgar atau di surau dan lain sebagainya? Diriwayatkan oleh Ummu Salamah yang artinya Rasulullah bersabda, sebaik-baik masjid bagi para perempuan adalah di bagian dalam rumah mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dari dalil ini kita ketahui bahwa perempuan itu afdolnya beribadah di rumah saja, bukan di luar rumah. Tapi jika seorang perempuan ingin beribadah di luar rumah seperti masjid, surau, langgar, mushola, maka diperbolehkan dengan catatan ketika mereka sholat di luar rumah tidak menimbulkan fitnah. Adapun jika dengan sholatnya mereka di luar rumah menimbulkan fitnah, maka sebaiknya mereka sholat di rumah saja, tidak usah sholat di luar rumah, karena menghindari masalah atau fitnah itu lebih baik. Lalu perlu diketahui, tentu kita tahu bahwa silahkan perempuan beribadah di luar rumah dengan catatan suaminya atau walinya memberikan izin serta tidak menimbulkan fitnah serta aman, tidak berbahaya bagi mereka, dan selama itu tidak merugikan bagi mereka. Karena terkadang mereka keluar dari rumah itu menjadi bahan gosip, bahan gunjingan masyarakat, yang tentu itu tidak enak untuk didengar. Lalu jika mereka beribadah di luar rumah seperti masjid,
tapi suaminya melarang, maka dia tidak boleh beribadah di luar rumah. Sebab mengikuti suami hukumnya wajib, sedangkan sholat berjamaah bagi seorang perempuan di luar rumah itu tidak wajib. Lalu pernah diceritakan ada seorang perempuan yang bernama Ummu Humaid, yang mana beliau berkata, "Wahai Rasulullah, saya sangat ingin sekali sholat berjamaah bersamamu." Lalu dijawab, "Aku mengetahui hal itu, namun sholatmu di kamar khusus untukmu lebih utama dari sholat di ruang tengah rumahmu. Sholatmu di ruang tengah rumahmu lebih utama dari sholatmu di ruang terdepan rumahmu. Sholatmu di ruang luar rumahmu lebih utama dari sholat di masjid kaummu. Sholat di masjid kaummu lebih utama dari sholat di masjidku ini." Lalu dalam perkembangan selanjutnya, Ummu Humaid meminta dibangunkan tempat sholat di pojok kamar khusus milik beliau. Lalu beliau melakukan sholat di tempat itu hingga meninggal dunia. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, dari sini kita ketahui bahwa Nabi Muhammad tidak melarang seorang perempuan secara mutlak untuk beribadah di luar rumahnya. Jika masalah kebaikan dan hal yang bermanfaat dan jauh dari hal negatif, maka diperbolehkan. Akan tetapi jika dengan keluarnya perempuan dari rumahnya untuk beribadah di masjid banyak mendatangkan hal negatif, apalagi sampai menimbulkan fitnah dan merugikan mereka atau orang lain, maka lebih baik mereka sholat di rumah. Lalu diriwayatkan dari Salim bin Abdullah bin Umar, yang artinya bahwasanya Abdullah bin Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, janganlah kalian menghalangi istri-istri kalian ke masjid. Jika mereka meminta izin pada kalian, izinkanlah dia." Hadis riwayat Imam Muslim. Berarti dari sini diperbolehkan seorang istri atau seorang perempuan sholat ke masjid atau di luar rumahnya dengan catatan suaminya memberikan izin dan tidak menimbulkan fitnah kepada mereka. Lalu ada hadis yang artinya seorang perempuan yang mengenakan wewangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dia pakai, maka perempuan tersebut adalah seorang penjina. Hadis riwayat Imam Nasai, hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan hadis riwayat Imam Ahmad. Dari dalil ini kita ketahui bahwa jika seorang perempuan ingin beribadah di luar rumahnya,
seperti masjid, musola, surau, langgar, maka diperbolehkan dengan catatan janganlah dia menimbulkan fitnah bagi dirinya seperti memakai wangian yang mana dia ingin wangi tersebut dicium oleh para laki-laki yang dia lewati. Nah, dari sini maka berakhirlah video kita. Mohon maaf jika ada salah. Jika apa yang kami sampaikan menurut Anda salah, silakan komen di kolom komentar. Kita berdiskusi dengan ilmu, dengan referensi, bukan dengan caci maki dan lain sebagainya. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Salam damai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika kami ada salah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Kasih sayang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Salam damai. Silakan share, komen, like, subscribe. Salam damai. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Terima kasih sudah mampir di Mitos atau Fakta. Silakan komen, share, like, subscribe, bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu. Salam damai.